Alam kubur. Alam kubur adalah alam perjalanan manusia setelah alam dunia. Alam kubur adalah permulaan alam akhirat. Alam kubur adalah nikmat bagi yang sukses dan alam penderitaan bagi yang tidak sukses. Ini berdasarkan hadits Nabi yang bersabda, kuburan adalah awal dari beberapa rintangan di alam akhirat. Jika sukses di alam itu, maka setelahnya menjadi lebih mudah, dan jika tidak sukses maka setelahnya lebih susah. Tiada pemandangan yang pernah saya lihat melainkan kuburan yang paling menyeramkan. Ketika seorang hamba diantar ke kuburan, maka dia diikuti 3 hal, yaitu keluarganya, hartanya dan amal perbuatannya. Dan 2 hal yang kembali yaitu harta dan keluarga, sedangkan yang menemani di alam kubur adalah amal perbuatannya. Sebagaimana Rasul bersabda, suatu yang mengikuti mayat ada 3, kembali pulang 2, dan yang ikut bersamanya 1. Maka yang kembali pulang keluarga dan hartanya, dan yang bersamanya adalah amal perbuatannya. Setelah masuk ke alam kubur, jasad dan ruh akan mengalami beberapa keadaan yang terjadi di alam kubur, di antaranya 1. Gelapnya alam kubur. Ini berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, sesungguhnya ada seorang wanita berkulit hitam yang suka membersihkan masjid, maka suatu hari Rasul mencarinya dan tidak menemukannya. Maka Nabi bertanya tentang wanita tersebut. Para sahabat berkata, ia telah meninggal. Nabi berkata, kenapa kalian tidak mengabari aku? Seakan-akan mereka meremehkan perkara wanita tersebut. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya, dan sesungguhnya Allah menerangi kuburan tersebut dengan sholatku atas penghuni kubur. Nabi juga mendoakan agar kuburan Abu Salamah jadi terang, sebagaimana dalam sabda beliau, ya Allah ampunilah Abu Salamah dan tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadikan penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya, ampunilah kami dan dia wahai Rabbul Alamin, lapangkan kuburannya baginya, dan berilah cahaya baginya di kuburnya. 2. Himpitan kubur. Nabi bersabda, sesungguhnya pada alam kubur itu ada himpitannya, seandainya ada orang yang selamat, niscaya akan selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz. Rasul pun bersabda, kuburnya disempitkan baginya hingga menghimpit tulang rusuknya. Hadits ini menceritakan orang-orang kafir yang himpitan merupakan siksaan. 3. Fitnah kubur. Fitnah kubur merupakan suatu peristiwa yang sangat berat. Ulama mengatakan bahwa fitnah tersebut adalah datangnya malaikat Munkar dan Nakir. Nabi bersabda, lantas ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Kemudian 2 malaikat mendatanginya dan mendudukkannya dan bertanya, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Tuhanku Allah. Keduanya bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku Islam. Keduanya bertanya, siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Dia menjawab, dia adalah Rasulullah. Setelah kaum muslimin bisa menjawab semua pertanyaan malaikat, kemudian terdengarlah suara menyeru, benarlah apa yang dikatakan hambaku ini, hamparkanlah permadani untuknya di surga, bukakan baginya pintu-pintu surga, dan berikan kepadanya pakaian surga. Maka sampailah kepadanya dari angin surga dan wanginya surga. Lalu datanglah amal perbuatan yang baik kepadanya dalam bentuk seorang laki-laki yang rupawan, berpakaian indah, beraroma wangi untuk menemani. Dengan penuh keheranan mayat itu bertanya, siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan? Lelaki itu berkata, aku adalah amal baikmu. Kemudian Rasul menceritakan tentang mayitnya orang munafik, setelah didatangi 2 malaikat dan mereka tidak bisa menjawab, sebagaimana Rasul bersabda, aku tidak tahu, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu dan aku pun mengikutinya. Lalu orang itu dipukulnya dengan palu besi, sehingga ia berteriak-teriak yang suaranya terdengar oleh makhluk yang berada di sekelilingnya selain jin dan manusia. Kemudian datanglah penyeru dari langit, orang itu telah dusta. Hamparkan untuknya permadani dari neraka, dan bukakanlah pintu menuju ke neraka, sehingga ia bisa merasakan hawa panasnya. Disempitkan kuburannya hingga tulang-tulang rusuknya berantakan, kemudian datanglah seorang laki-laki yang berwajah buruk, berpakaian buruk, berbau busuk berkata, bergembiralah dengan hal-hal yang membuatmu bersedih, ini adalah harimu yang sebelumnya telah dijanjikan untukmu. Orang itu berkata, siapakah engkau yang berwajah buruk ini? Lelaki itu berkata, aku adalah amalanmu yang buruk. Orang itu berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat,
Riwayat Ahmad nomor 18543.